Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Taladun John Surya Pratama dari 12 IPS 2 ingin mempresentasikan materi yang telah saya pelajari, yang telah saya kerjakan mengenai kasus pelanggaran hak dan kewajiban warga negara. Ini yang pertama, kasus yang saya ambil yaitu kasus pencurian sandal polisi. Pelajar sekolah menengah kejuruan negeri SMKN 3 Palu, Sulawesi Tengah yang berinisial AAL diajukan ke meja hijau dituduh karena mencuri sandal polisi Bribtu Ahmad Rusadi Harahap. Saat ini proses hukum sedang berjalan dan jaksa mengancam kepada AAL hukuman 5 tahun penjara. Kisah ini bermula pada November 2010 ketika AAL bersama teman-temannya lewat di jalan zebra di depan kos Bribtu Ahmad Rusdi. Melihat ada sandal jepit, AAL dan teman-temannya kemudian mengambilnya. Pada Mei 2011, polisi itu memanggil AAL dan temannya diinterogasi. Sampai kemudian AAL mengembalikan sandal tersebut. AAL sempat dianiaya saat interogasi. Atas penganiayaan ini, Polda Sulteng telah menghukum polisi penganiayaan AAL pada Rabu 28 bulan Desember. Bribtu Ahmad Rusdi dikenakan sanksi tahanan 7 hari dan Bribtu Simpson J. Sipayang dihukum 21 hari. Seperti kasus di atas, terdapat perbedaan perlakuan oknum aparat penegak hukum terhadap para pelanggar hukum dengan kekayaan atau jabatan yang diembannya. Hal tersebut merupakan bukti bahwa amanat pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan segala warga negara memiliki kesamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintah, dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintah itu dengan tidak ada terkecualinya. Amanat pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 di dalam kasus ini belum sepenuhnya dilaksanakan sebagaimana tujuan hukum itu sendiri. Dan seperti yang tercantum pada sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini sangat jelas bahwa seluruh rakyat Indonesia berhak mendapatkan keadilan yang setara tanpa adanya perbedaan yang dipandang melalui jabatan atau tidak memiliki jabatan, kemiskinan atau kekayaan, dan taraf hidup seseorang. Jadi semua dalam Undang-Undang pasal 27 ayat 1 dan Pancasila ayat 5, Pancasila sila kelima belum terpenuhi sepenuhnya. Masih memandang menurut pandangan pejabat atau rakyat kaya atau rakyat miskin masih dibedakan. Jadi belum terjadi pemerataan. Hal ini jelas bahwa seluruh rakyat Indonesia berhak mendapatkan keadilan tanpa pandang bulu, entah itu pejabat, rakyat kecil, orang kaya atau miskin. Tujuan hukum adalah memberikan keadilan kepada setiap orang. Ketidakadilan hukum di Indonesia akan memperburuk citra diri bangsa, sekaligus menjajah bangsa kita sendiri. Kita harusnya malu dengan moral bangsa Indonesia yang begitu naif, yang begitu busuk, karena hanya di depannya terlihat adil tapi isinya belum diperlakukan secara adil. Masih memandang orang kaya, orang miskin, memiliki jabatan, rakyat kecil, tidak adanya kesetaraan. Indonesia bahkan belum bisa dibilang sepenuhnya merdeka
karena bangsa ini masih terbelenggu oleh ketidakadilan pemerintahnya sendiri. Hukum dan keadilan menjadi barang mahal di negeri ini karena tidak semua orang dapat mendapatkan keadilan hukum. Hanya orang-orang tertentu yang mendapatkan keadilan. Nah, itu juga orang-orang tertentu tersebut mendapatkan keadilan tidak sepenuhnya. Tapi justru para pejabat dan penegak hukum tidak diadili atau bebas melakukan sesuatu yang seharusnya menjadi keadilan bagi rakyat di negeri ini. Nah, solusi-solusi yang dapat dilakukan: pertama, melakukan reformasi birokrasi yang dapat membasmi sistem prosedur dan pejabat-pejabat yang korup. Jadi itu semua harus dibasmi terlebih dahulu karena itu sangat mengganggu keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi itu menyebabkan tidak adil bagi seluruh rakyat tanpa memandang dia itu pejabat atau rakyat biasa. Yang kedua, secepatnya memutus hubungan dengan persoalan-persoalan KKN, yaitu korupsi, kolusi, dan nepotisme yang diwariskan oleh Orde Baru agar kita keluar dari blokade yang mengepung dari berbagai lini. Pemutusan hubungan ini bisa dilakukan dengan cara radikan atau amputasi tanpa pandang bulu. Jadi harus harus diputuskan semua tanpa pandang bulu, mau dia pejabat pemerintah atau pejabat penegak hukum, mau rakyat biasa, kaya atau miskin, harus dihukum tanpa pandang bulu. Yang kemudian ditindaklanjuti dengan tindakan-tindakan tegas. Yang ketiga, membangun sistem rekrutmen politik yang demokratis dan terbuka. Jadi rekrutmen politik ini harus demokratis dan terbuka, tidak tertutup bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi semua rakyat Indonesia berhak tahu tentang apa yang terjadi di negeri ini melalui pemilu dengan sistem proporsional terbuka yang dijelaskan tadi. Jadi ya intinya di materi, di kondisi atau di kasus yang saya jelaskan ini lebih banyak mendukung tentang keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh pasal 27 ayat 1 Undang-Undang 1945 dan Pancasila sila kelima. Percuma itu sudah dibuat oleh pendahulu-pendahulu kita, percuma itu tertulis nyata, tapi jika itu hanya untuk luar saja, tidak dijalankan sesuai apa yang tertulis di undang-undang atau Pancasila tersebut. Keadilan memang sangat penting di negeri ini untuk menciptakan kesetaraan, tidak membeda-bedakan, agar kita tumbuh dan berkembang bersama menjadi negara yang maju, menjadi negara yang sukses untuk kedepannya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.